Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Karisma Ayuningrum dengan NIM F12 2023 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah saya buat untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web lanjut. Sistem ini berjudul SimFilms untuk manajemen film dan studio. Proyek ini saya kembangkan sebagai solusi atas kompleksitas manajemen operasional di industri bioskop, di mana pengelolaan data film, kategori genre, hingga pengaturan kapasitas studio sering menjadi masalah yang dilakukan secara konvensional atau tidak terintegrasi. Masalah utama yang ingin saya selesaikan adalah adanya potensi ketidaksinkronan data yang berujung pada kekacauan jadwal penayangan serta kurangnya aksesibilitas informasi yang cepat bagi publik. Oleh karena itu, SimFilms hadir untuk mendigitalisasi seluruh proses tersebut melalui platform web yang stabil, aman, dan mudah dikelola secara terpusat. Secara arsitektur teknis, sistem ini dibangun dengan framework Laravel yang mengusung pola desain MVC atau Model View Controller. Struktur proyek ini dapat dilihat secara transparan melalui direktori di CXM, Heterodox, web lanjut, film, dan studio. Di dalam sistem ini, saya mengoptimalkan penggunaan Eloquent ORM pada direktori app models. Sebentar, saya akan menampilkannya. App models ada di sini. Untuk filmnya isinya seperti ini. Lalu untuk model studionya seperti ini. Dan untuk usernya seperti ini isinya. Models ini untuk mempresentasikan entitas database secara objek, sehingga manipulasi data menjadi lebih efisien. Selain itu, saya menerapkan prinsip database migration pada folder database migration di sini. Ada create user table, isinya seperti ini. Lalu yang kedua, create chat table, isinya seperti ini ya. Lalu yang ketiga, create job table, seperti ini. Lalu yang keempat, seperti ini. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir. Migration ini untuk mendefinisikan skema tabel pada PHP MyAdmin melalui kode program yang menjamin konsistensi struktur database jika aplikasi ini dipindahkan ke lingkungan server yang berbeda. Seluruh konfigurasi sensitif, termasuk kredensial database MySQL, saya kelola secara aman di dalam file lingkungan .env di bawah. Isinya seperti ini. env ini berguna untuk memastikan prinsip keamanan aplikasi web tetap terjaga.
Untuk sisi antarmuka, saya menggunakan Blade Templating Engine yang dikombinasikan dengan frame bootstrap untuk menghasilkan tampilan yang estetis dan juga responsif dan ringan diakses dari berbagai perangkat. Untuk login Blade PHP isinya seperti ini. Lalu buat create film seperti ini. Lalu untuk edit film seperti ini. Buat tambah filmnya, lalu buat tampil filmnya seperti ini. Lalu buat layout app Blade seperti ini. Lalu buat navbarnya seperti ini. Lalu buat edit studionya, lalu tambah studionya, lalu tampil studio seperti ini isinya. Lalu buat user ada login, dashboard, dan welcome seperti ini. Buat dashboardnya seperti ini. Dan welcome-nya seperti ini. Fitur fungsionalitas utama dalam SimFilms ini dibagi menjadi dua otoritas akses yang sangat kontras untuk menjaga integritas data. Pada level admin, sistem menyediakan dashboard kendali penuh yang dilengkapi dengan fitur CRUD, create, read, update, dan delete yang sangat detail, di mana admin berwenang menambahkan judul film baru, mengunggah metadata, film, mengatur durasi, hingga mengelola ketersediaan unit studio bioskop. Setiap aksi yang dilakukan oleh admin melalui controller telah melewati proses validasi data yang ketat di sisi server untuk mencegah adanya input data yang tidak valid atau serangan SQL injection. Sementara itu, pada sisi user umum, sistem menyediakan antarmuka informatif yang bersifat read-only. Pengguna dapat menjelajahi daftar katalog film yang tersedia secara real-time yang ditarik langsung dari database melalui logika routing yang presisi di Laravel. Selama proses pengembangan di lingkungan lokal, saya sempat menghadapi tantangan dalam sinkronisasi data antar tabel, namun hal tersebut berhasil saya atasi dengan penerapan relasi database yang tepat. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan tampilan dari sistem yang telah saya buat. Kita
kita sekarang berada di tampilan login. Untuk pertama kita login di admin terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Kita masuk. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini. Untuk pertama kita akan masuk ke menu manajemen film. Nah, kita akan mencoba untuk tambah film baru. Nah, kita akan mengisi film Titanic. Sutradaranya misal Matt Rivers. Lalu aktornya Robert Downey Jr. dan genrenya romance. Ratingnya misal 8,7 deh. Lalu rilisnya 2020 misal. Lalu kita akan mencoba untuk menyimpannya. Nah, setelah kita simpan di sini, database juga akan menyimpannya secara otomatis. Kita refresh. Nah, akan langsung tersimpan di sini. Judul Titanic, sutradara Matt Rivers, genrenya romance, dan tahun rilisnya 2020. Dan aktornya Robert Downey dengan rating 8,7. Oke, kita akan mencoba untuk mengeditnya. Misal kita edit genrenya deh. Genrenya ganti ke sci-fi. Dan ratingnya misal 8. Jangan 9,5 deh, tinggi. Terus tahun rilisnya kita ganti ke tahun 2024. Kita update. Dan kita langsung masuk. Dan kita akan langsung masuk untuk mengecek apakah database-nya menyimpan updatean kita. Nah, ratingnya diganti 9,5. Lalu apa tadi? Genrenya sci-fi dan tahun rilisnya 2024. Dan sekarang kita coba hapus. Nah, jika kita pencet tombol hapus ini, akan muncul notifikasi seperti ini. Yakin mau hapus Titanic? Kita klik OK. Nah, akan langsung terhapus dan di database juga akan langsung terhapus secara otomatis. Sekarang kita akan mencoba untuk ke studio. Kita akan mencoba untuk menambahkannya. Tampilannya juga sama seperti manajemen film tadi. Kita coba kapasitasnya misal 100. Tipe studionya ada 3, yaitu reguler, VIP atau IMAX. Kita pilih reguler. Statusnya aktif ya, kita coba simpan. Oke, selanjutnya untuk tampilan studionya sama juga dengan manajemen film tadi. Kita akan login sebagai user. Oke, karena tadi sudah untuk adminnya, sekarang kita ganti ke usernya. Oke. Tampilannya juga sama seperti ini. Untuk kita akan masuk ke manajemen film dan melihat film apa yang tersedia di web ini gitu. Nah, di sini ada Inception, Christopher Nolan dan Leonardo DiCaprio sebagai aktor, genrenya sci-fi, ratingnya 8,5 dan tahunnya 2024. Oke, ininya belum saya ganti ya, mohon maaf. Dan untuk manajemen studionya ya, user tidak bisa melihatnya karena ini hanya tersedia untuk admin saja.
Iya, untuk ininya saya data filmnya ya ini, menunya ini, dan kalau dashboard kita akan kembali ke dashboard ini, dan jika logout ini sama seperti logout yang ada di dashboard tadi. Sudah seperti itu saja penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.